kue legendaris ya. Ini bagaimana Pak? Langkah pertamanya kalian pergi ke Google ya, pergi ke Google, sudah direkam ya mulai ya. Habis pergi ke Google, kalian buka di Google Site. Nah, Google Site kalian enter aja. Nanti kan tampilannya akan seperti ini. Nah, kalian buka yang paling atas Google Site ini. Ya, buka yang paling atas Google Site ini. Nah, di sini nanti akan ada beberapa template, galeri template ya. Di sini untuk template yang diwajibkan, kalian harus menggunakan website atau template salon. Ya, di luar salon saya sarankan karena nanti fungsi template ini berbeda-beda. Karena ini kita ingin membangun website untuk bisnis atau jualan, berarti wajib menggunakan template salon. Karena di template salon ini untuk kita berjualan itu cukup lengkap. Template-templatenya semua lengkap, mulai dari video, ya, masukin Google Maps itu lengkap semua di sini. Jadi kita harus menggunakan template salon ya, jangan ada yang beda. Nah terus fungsinya template-template di bawah ini apa Pak? Nah ini juga kemarin ada kasus di semester lalu, ada perempuan yang nangis ke saya, mahasiswi itu gara-gara tugasnya di copy sama temennya. Nah misalkan si A dia sudah bikin tugasnya sudah jadi. Nah tiba-tiba temannya itu minjem laptopnya. Ya, minjem dong laptopnya numpang ngerjain tugas. Nah, tapi dia tidak nyontek. Tapi dia langsung nyimpan template-nya. Nah, misalkan dia nyimpan template ini, kita klik ya. Ini misalkan dia tugas kamu udah jadi. Sudah ada nama dosennya, nama ini. Nah, dia ingin supaya itu simple, cuma ganti nama. Dia tinggal ganti nama, ini tinggal diganti. Terus di sini produk-produknya tinggal diganti, habis itu sama dia dipublish. Alhasil yang keluar itu adalah website teman kalian, website kalian akan ketiban. Gitu ya. Jadi kalau ada temannya minjem laptop, kalian harus yakin dia bukan new template atau bukan template kalian. Kalau ini banyak masalah. Ya, website kalian itu bakalan hilang, kayak gitu ya. Nah, terus kalau cara bikin new template gimana Pak? Cara bikin new template kita baik. Nah, kalian ini namanya draftnya ya. Ini namanya draft. Jadi kalau misalkan teman kalian meminjam teman kalian harus pastikan teman kalian ini klik yang salon lagi dari ulang. Sini. Paham nggak kalian? Paham ya. Jadi jangan sampai ada yang kejadian seperti itu lagi. Oke, terus langkah pertama. Nah, di sini nanti akan kalian setting mulai dari bagian beranda, layanan, tentang testimoni dan kontak. Ya, jadi langkah pertama adalah kalian akan disuruh menambahkan logo terlebih dahulu. Nah ini kan contoh websitenya sudah jadi. Nah di sini saya publikasikan dulu sebentar, saya terus biar lebih enak. Nah di sini kan contohnya aja ya. Nah di sini pertama kalian harus memasukkan background toko kalian. Nah ini namanya backgroundnya yang belakangnya yang ada pembeli dan penjual, ini seolah-olah di toko kalian atau toko saya gitu kan. Nah di sini kalian harus bikin logonya. Nah logonya boleh nggak Pak dari Google? Boleh, sekali lagi. Terus backgroundnya boleh nggak dari Google Pak? Boleh. Terus kalau backgroundnya sama logonya bikin sendiri boleh nggak Pak? Boleh. Nilainya jauh lebih besar ketimbang orang yang ngambil dari Google. Ya, jadi kalau yang pinter ngedit silakan ngedit aja gitu ya. Nah terus di sini cara memasukkan logonya gimana Pak? Kita balik lagi. Nah cara memasukkan logonya adalah kita pergi ke tema. Nah tapi sebelum kita ke tema kita namakan dulu di sini nama toko kalian. Di sini karena saya ingin menjual toko kue jadul gitu, jadi di sini saya namakan The Legend Jack, gitu ya, The Legend Jack. Nah terus di sini kita memasukkan logo. Di sini logo ya, dan di sini yang gambar kursi ini adalah background. Kita ganti, caranya kalian pergi ke tema. Nanti di bagian tema kalian ada dua pilihan ini, ada import tema. Import tema itu jika kalian sudah mendownload tema dari Google atau misalkan ini dibuat oleh Google, nah, kalian pilih yang dibuat oleh Google aja. Oke, tapi sebelum kalian memulai website ini kalian harus sudah mendownload semua bahan-bahannya. Maksudnya bahan-bahannya apa sih Pak? Nah kita balik lagi ke sini. Nah ini adalah bahan-bahannya. Contohnya apa? Mulai dari produk-produk di etalasenya sudah kalian download dulu atau kalian bikin dulu. Jadi biar nanti kalian juga bolak-balik, jadi tinggal masukin aja gitu ya. Terus mulai dari foto nanti, logo, link media sosialnya. Terus mulai dari siapin toko order
kalian save foto-foto dan file-filenya, kalian tambahin, kalian save di mana, kalian hafalin, habis itu baru kalian siap membuat website. Nah, jika sudah siap, berarti enak tinggal masukin. Kita ulang ya, cara memasukin logo dan backgroundnya adalah klik tema dan dibuat oleh Google. Habis itu di sini kita namakan lagi sesuai judul The Legend Check. Nah, terus di sini kita tinggal tambahkan logo. Nah, tambahkan logo ini yang logo yang muncul di sebelah kiri atas ini nanti. Nah, sedangkan yang ini tambahkan gambar banner. Banner adalah yang gambar kursi ini yang kita ganti. Ya, kita pencet, kita cari. Nah, ini pilih upload. Nah, ya, pilih upload. Kita cari di sini saya menaruhnya di semester genap materi praktek komputer di pertemuan ke-8. Nah, di sini logonya saya sudah bikin atau sudah saya siapkan. Itu misalkan sudah kalian siapkan, tinggal kalian klik open. Nah, sudah masuk, pastikan gambarnya sudah masuk seperti ini. Habis itu kalian pencet plus, upload. Nah, di sini untuk bannernya seolah ini toko saya yang ada penjualan mobil ini. Kita open. Nah, jika sudah, tinggal kita klik berikutnya. Nanti untuk gambar atau warna ini bebas ya, kalian memilih apa, karena nanti akan bisa kita setting di luar itu. Terus kita pilih bebas saja. Di sini saya bawaan aja berikut. Nah, di sini untuk fontsnya kalian juga bebas, memakai Arial, Times New Roman atau boleh bebas. Nah, ini saya pakai bawaan aja. Kita klik buat tema. Nah, otomatis logonya sudah terpasang. Tapi kenapa backgroundnya belum, Pak? Hanya logonya saja, karena kita harus memencet reset. Nah, selesai ya. Nah, jika sudah, tinggal kita ganti nih tampilan cantiknya menjadi contohnya toko legendaris kasih Indonesia. Di sini harus kalian masukkan nama dosennya siapa, ini juga poin, NK-nya apa, ini juga poin, nama kelompok ini jangan diganti nama kelompok karena kalian individu, nama aja, nama titik 2 bawahnya misalkan siapa, Ahmad Sofyan, NIM-nya berapa, harus pakai NIM ya. Itu contohnya seperti ini. Nah, ini biar cepat saya copy paste aja. Ya, jadi tinggal gantinya tinggal kalian klik ya, tinggal kalian klik kayak gini aja. Misalkan kalian hapus, kalian blok, kalian hapus. Nanti gantinya ketikkan bebas. Bisa terus misalkan mau ganti dosen tinggal di enter. Baru di nama dosen siapa, enter lagi nama kalian siapa. Gitu ya, manual ya jadinya ya. Nah, ini biar buat. Nah, di sini biar cepat saya copy paste aja dari website yang sudah jadi. Nah, karena sudah seperti ini, baru kita tinggal setting bawahnya. Nah, di sini kan bawaan dari template-nya adalah ingin buat janji dengan stylist. Nah, ini kan masih bawaan dari si salon ya. Nah, kita ganti, contohnya misalkan kalian produknya makanan, kita ganti misalkan menjadi untuk pemesanan silahkan klik. Nah, tapi kalau ini kenapa saya mencontohkan salah? Kalau kalian lihat untuk pemesanan silahkan klik ini, kalau saya nggak blok, tulisannya nyaru nggak? Saru nggak Pak background? Saru ya. Jadi kalau nanti ada yang bikin seperti ini, ada pengurangan nilai lagi. Jadi untuk background sama tulisan diusahakan dengan nyaru seperti itu ya. Terus juga misalkan seperti ini nih. Nah, ini kan kalau kalian tulis putih ini kan nggak nyaru ya. Tapi kalau misalkan kalian ganti warna coklat, nanti di sini ada warna, pemilihan warna. Nah, gimana? Nah, di sini kalau kalian ganti warna coklat, nah itu pasti akan saru. Dan diusahakan antara background dan tulisan itu jangan sampai samar atau saru, gitu ya. Nah, terus di sini kita ganti. Cara gantinya adalah, nah di sini tinggal kalian klik. Dan di sini saya copy paste aja. Untuk pemesanan silakan klik hubungi kami. Jadi kalau misalkan di toko kalian ada yang ingin memesan, langsung klik hubungi kami, dia akan langsung loncat ke kontak. Ya, nanti di kontak itu kalian bisa mencantumkan nomor WA kalian, alamat kalian, gitu ya. Nah, jadi di sini untuk men-setting bisa nggak Pak? Tapi Pak, kalau misalkan untuk selain mental ke kontak bisa nggak? Mentalnya ke testimoni atau mentalnya ke tentang bisa. Tinggal kalian sesuaikan. Jadi kalau misalkan mau mentalnya ke testimoni, untuk melihat testimoni di toko kami, silakan klik di bawah ini. Nah, jadi nanti begitu orang mengklik ini, langsung mentalnya ke testimoni. Terus cara meetingnya bagaimana Pak? Nah, kita langsung mulai. Di sini kita ganti dulu. Di sini saya mencontohkan yang untuk hubungi kami. Nah, di sini saya copy paste dulu. Nah, di sini saya pastekan. Ini kalian ganti, kalian bisa ganti manual seperti ini ya tulisannya. Di sini saya mau copy paste biar cepat aja. Nah, terus saya pastekan.
double klik. Nah, untuk jadwal panggilannya ini saya ganti hubungi kami. Nah, terus untuk tautannya kamu mau pilih, kalau orang mau chat hubungi kami, dia mau mentalnya kemana? Ya, mau mental ke beranda, mau mental ke testimoni, atau mau mental ke kontak, gitu ya. Kalau ini tautannya mentalnya ke kontak. Jadi tinggal kalian double klik, kalian hapus saja. Nah, kalian nanti disuruh pilih mau mental kemana. Ya, bisa orang klik. Kalau misalkan mental ke testimoni, berarti kalian harus mengatur tulisannya, jadi tidak hubungi kami lagi, gitu ya. Nah, terus di sini saya ingin mentalnya ke kontak. Nah, tinggal saya perbarui. Nah, sudah jadi Pak, tapi bisa nggak Pak? Kalau yang background pinknya ini diganti warna Pak, bisa. Caranya gimana Pak? Nah, tinggal kalian lihat ini aja. Kalau ini untuk apa? Tong sampah? Bagus. Nah, jelas ini untuk duplikat, dan yang ini adalah untuk mengganti warna. Nah, di sini kalau misalkan gaya satunya warna pink, gaya duanya itu warna merah. Nah, ini gaya tadi ya, setelah kita pilih tema kan tadi ada pilihan warna ya, yang bulat-bulat. Nah, ini maksud saya, nanti bisa disetting manual. Terus kalau misalkan gaya 3 ini warnanya coklat Pak, warnanya cuma 3 doang Pak, warnanya banyak. Ya, jadi cara mengganti ini, tapi di sini ada 3 Pak. Gimana cara settingnya? Nah, gini. Misalkan dari template bawaan, mana warna yang kalian nggak suka? Misalkan gaya 2, warna ini yang kalian nggak suka. Jadi kalian hafalkan warna merahnya atau coklat ini kalian nggak suka, gaya 2 tinggal kalian pergi ke tema. Di bagian tema ini ada warna. Nah, di sini kalian pilih gaya 2. Di gaya 2 ini latar belakangnya dari warna coklat ke merah-merah ini kalian mau ganti warna apa? Contoh mau warna hijau. Di sini dia otomatis terganti warna hijau. Jadi pilihannya banyak. Jadi bisa manual. Jadi di template bawaan tema itu kalian bisa pilih asal-asalan dulu. Jadi ya, nanti kalau misalkan nggak suka, terus selera kalian sukanya di rumah warna pink, ya ganti tinggal warna pink gitu ya. Pak, tapi bisa nggak Pak? Backgroundnya itu dibikin gambar aja Pak, jangan polos seperti ini, bisa. Caranya di sini ada, kita bagi ke bagian tema lagi. Nah, di sini kita pilihnya bukan gaya 1, gaya 2, gaya 3, tapi foto. Ya, pilih foto, upload. Di bagian upload ini saya sudah siapkan order now, tinggal kita open biar sesuai. Nah, di sini ya, tinggal misalkan ini kurang jelas, tinggal saya bold atau saya gedekan. Nah, terus di sini untuk menerangkan apa namanya background itu tinggal kalian klik yang bintang. Nah, dia terang. Tapi kalau kalian terangan merasa udah nih susah diakalin, ya udah tinggal diredupkan aja. Yang penting diusahakan background ini tidak samar sama tulisan. Di sini paham ya? Paham ya? Terus kita lanjut ke bagian yang kedua. Nah, di sini manjakan diri dengan layanan lengkap. Nah, di sini iklan toko kalian. Di sini sebagai contoh saya akan menuliskan halal dan dijamin enak, harga kaki 5, kualitas dan rasa bintang 5. Nah, di sini saya pastekan. Ini saya pastekan. Nah, jika sudah, nah tinggal yang di foto ini kita mengganti produk. Nah, produknya kemarin masih ingatnya minimal berapa? Etalasenya minimal 9, minimal 9. Di bawah 9 boleh berapa? Boleh. Tapi nilainya kurang. Kalau misalkan di atas 9 boleh apa? Boleh, nilainya ada tambahan. Ya, jadi yang berkurang yang nilainya kurang, yang bertambah yang nilainya tambah. Tergantung usaha kalian semuanya semana gitu ya. Nah, terus di sini cara mengganti fotonya gimana Pak? Gampang. Ini kalian tinggal klik 2 kali, sekali, klik lagi 2 kali, tinggal kalian ganti foto atau gambar yang sudah kalian siapkan atau produk yang sudah kalian siapkan. Misalkan di sini saya masukkan WAP. Nah, di sini untuk teksnya WAP misalkan dijual harga Rp 2000. Terus di sini tinggal kalian aja klik di sininya, tinggal kalian sesuaikan WAP dan WAP berapa. Nah, di sini biar cepat saya copy paste aja untuk ganti tulisannya. Nah, terus jika sudah, di sini tinggal yang ini, yang sampingnya double klik lagi, titik 3, gambar, upload. Habis itu tinggal misalkan kalian masukkan kue jujur. Nah, di sini kue jujur saya copy pastekan lagi. Nah, di sini kue jujur, tinggal kalian ganti namanya di sini kue jujur. Nah, kue jujur biasanya harganya berapa? 3.000 lah ya, bikinnya perawaannya ya. 3.000.
diharapkan kalian sama. Ya, maksudnya sama gimana Pak? Nah, kalau misalkan di sini WAP, kalian pakai fontsnya itu Arial, di sampingnya ini juga harus Arial. Kalau misalkan di sini fontsnya Arial, ukurannya 18 di bold, ini juga harus sama. Gitu. Jadi jangan di sini yang ukurannya 18, di sininya kalian bikin 24 kayak gini. Jelek. Ya. Kalau misalkan hasilnya kayak gini jelek, jadi harus disamakan. Itu ya, biar balance antara sejajar ini tulisan kue sejajar dengan tulisan kue, terus yang harga ini sejajar dengan tulisan harga. Seperti itu ya. Jadi kita balikkan lagi ke 18. Nah, terus jika sudah, tinggal kita duplikat. Cara duplikatnya gimana Pak? Tinggal kita klik gambarnya. Nah, kalian kalau lihat ini, kalau klik gambarnya satu, kalian duplikat, ini akan duplikatnya satu juga. Terus nggak bisa Pak duplikat sekaligus 3? Bisa. Caranya, ini kita hapus dulu. Sorry, hapus juga. Nah, caranya adalah, tadi kan kita klik ini, duplikat ya. Caranya itu kita tinggal klik di samping sampai semuanya terblok. Nah, ini semuanya terblok kan? Nah, tinggal kalian pencet duplikat yang di samping ini. Nah, otomatis tiga-tiganya langsung ada, gitu ya. Terus tinggal kalian duplikat lagi sampai 9, nah, minimal 9. Dan di rumah tinggal kalian ganti masing-masing foto dan keterangannya, gitu ya. Tadi kalau ganti foto gimana caranya? Klik 2 kali, titik 3, yang mana? ganti gambar, Foto. Nah, tinggal kalian masukkan foto yang lain. Nah, tinggal kalian ganti. Kue apa ini namanya? Wajib ya. Nah, seperti ini. Paham sampai gambar sini? Paham. Nah, terus di sini kalian masukkan deskripsi singkat ya untuk di halaman beranda. Deskripsi singkat tentang toko kalian. Sebagai contoh, ini misalkan, ya, deskripsi singkat berdiri sejak tahun 1976. Beredecek adalah toko kue yang mengutamakan produk-produk khas tradisional. Nah, tapi sebelum kalian memasukkan ini, kalau kalian berjualannya kue, kalian wajib atau makanan apapun kalian wajib mencantumkan logo halal dan ada tulisan 100% halal. Tujuannya untuk apa? Untuk supaya pembeli percaya kalau barang yang kalian jual itu atau produk yang kalian jual itu makanannya halal, seperti itu ya. Nah, terus cara memasukkannya gimana Pak? Sedangkan di template habis kita memasukkan produk-produk etalase, ini langsung deskripsi Pak, nggak ada tulisan gambar seperti ini. Nah, berarti kita harus butuh tambahan dari sisipkan di sini ya. Kita pilih sisipkan. Di bagian sisipkan ini kita pilih blokir konten. Ya, di bagian blokir konten ini kita tinggal pilih. Kita mau pilih satu gambar, satu tulisan, 2 gambar ya, 2 tulisan, 3 gambar tanpa tulisan, 3 gambar 3 tulisan, 2 gambar 2 tulisan ke samping, 4 gambar 4 tulisan ke samping. Nah, kalau kira-kira mencontoh ke sini makanya berapa? 1 tulisan. Berarti makanya mana? Yang pertama. Terus caranya adalah tinggal kalian klik drag and drop. Drag and drop itu kan klik, tahan, tarik. Seperti ini, lepas. Nah, baru di sini tinggal kalian masukkan upload fotonya. Di sini mana logonya? Nah, ini saya siapkan. Nah, di sini terus di sini tulisan gedenya ini merahnya
gimana Pak? Boleh juga, bagus, tapi ada tambahan nilai nantinya, lebih bagus gitu ya. Nah, tapi ini linknya bukan hanya gambar ya, kalian harus tautkan. Jadi sebelum kalian tautkan, kalau misalkan kalian nggak mau pakai Facebook asli kalian, gitu kan, karena privacy, kalian bikin Facebook baru misalnya. Facebook baru, contohnya seperti ini. Kalian ganti semuanya, mulai dari foto profil, foto ini dagangnya sampai namanya itu sesuai dengan nama toko kalian. Ya, paham di sini kan? Paham ya? Jadi di sini misalkan saya kan toko kue tradisional. Jadi di sini saya namakan ini pakai Facebook baru, toko kue tradisional. Terus fotonya saya masukkan dan backgroundnya juga saya masukkan. Jadi seolah-olah kalau orang ngeklik nanti ini Facebooknya, dia akan mental langsung ke link media Facebook kita yang itu adalah link media sosial untuk berjualannya seperti itu ya. Nah terus di sini tinggal kita ganti, cara gantinya gimana Pak? Nah di sini biasanya kalau untuk tampilan Facebook, sebentar. Nah sorry. Benernya masih di sini. Sebentar. Nah bisa. Nah untuk tampilan Facebook, nah nanti di sini tinggal kalian masukkan link media sosialnya di bagian sini ya. Nah biasanya kalau Facebook di bagian beranda itu kan tampilan Facebooknya begini ya. Nah tapi nanti kalau untuk mengcopy linknya kalian jangan di bagian beranda seperti ini, tapi harus di bagian profile. Nah caranya, cara menambahkan ini dulu. Tadi kan foto ini sudah saya bilang harus di download dulu ya, harus di download dulu foto Facebooknya. Caranya di sini kita masuk ke sisihkan. Di bagian sisihkan ini kita scroll ke bawah. Nah di sini ada nih link media sosial. Ya scroll ke bawah, di sini ada link media sosial. Kalian klik. Nah di sini untuk gambarnya kalian ganti dulu. Di sini misalkan mau TikTok atau Facebook. Di sini tinggal kalian pilih upload. Di bagian upload ini cari foto Facebooknya. Kalian open. Nah di sini tautannya. Nah tapi tautannya jangan yang di bagian beranda seperti ini yang kalian copy. Jangan ini. Kalau ini yang kalian copy, di saat website kalian publish, kalian copy di sini, di saat website kalian publish, pas dibuka itu nggak bisa, itu fatal buat kalian, ada pengurangan nilai. Jadi supaya bisa dibuka gimana Pak? Kalian tinggal pergi ke profil. Caranya, ini kalian masuk ke sini, samping profil sini, yang tampilannya seperti ini, ya. Baru yang atasnya ini kalian copy. Yang baru yang di bagian profil yang atasnya kalian copy, kalian masukkan ke sini tautan. Nah, tinggal kalian sisihkan. Jadi langsung ini nanti begitu sudah publish, diklik Facebook ini, dia langsung masuk ke tautan Facebook kita yang sudah kita siapkan. Gitu ya. Terus kalau misalkan dua, tolong dua-duanya jangan di pinggir ya. Diusahakan dua-duanya ketiga-tiganya itu di tengah. Ya, jadi tinggal kalian atur aja ininya. Nah, nanti dia akan ke tengah. Nah, jadi diusahakan ke tengah, jangan ada di pinggir. Kalau dua juga jangan di pinggir sini satu, di sini satu, itu jelek. Jadi tengahnya kosong. Gitu, jadi lebih baik dua-duanya di tengah, gitu ya. Nah, terus yang berikutnya adalah sebagai contoh kita memasukkan YouTube. Ya, kita memasukkan YouTube-nya. Nah, untuk YouTube, kalau kalian nggak mau bikin YouTube sendiri, kalian bisa mengambil dari video orang lain di YouTube yang sesuai dengan produk kalian. Nah, contohnya di sini kita buka dulu YouTube. Nah, di sini dagangan saya apa tadi? Kue khas tradisional kan? Nah, tinggal saya klik di sini kue khas tradisional atau kue legendaris Indonesia. Nah, di sini cari ada nggak? Kalau misalkan di sini nggak nemu, kita coba cari lagi ganti judulnya. Kue tradisional Indonesia misalkan. Nah, di sini kan banyak yang sesuai dengan dagangan saya kan. Nah, mungkin di sini saya suka dengan video yang ini nih. Misalkan kalian ini videonya sesuai dengan tampilan website atau barang dagangan kalian gitu kan, karena ada judulnya gitu kan. Ini tinggal kalian klik video YouTube-nya. Ini kalian kalau iklan kalian pause saja. Terus link yang ini ya kalian copy. Ya, tautannya kalian copy. Habis itu masuk ke sini.
Ya, tinggal kita masukkan YouTube-nya. Nah, di bagian YouTube ini kita tinggal disisipkan, scroll ke bawah ada tulisan YouTube, tinggal kita pencet. Nah, di sini kita tinggal copy paste linknya, paste di sini, kita enter sampai keluar. Nah, jika sudah keluar kayak gini kan di sini belum ada sisipkan, yang kita klik gambarnya. Kita klik gambarnya sampai dia disisipkan, tinggal kita klik sisipkan. Nah, otomatis YouTube-nya langsung masuk ke sini. Gitu ya. Terus yang berikutnya adalah Google Map. Nah, di sini kan sebagai contoh, yang berikutnya adalah Google Map. Di bagian Google Map ini kita juga perlu kesisipkan. Di sini ada tulisan peta. Ya, peta di sini kita klik. Nah, di sini misalkan lokasi toko saya atau jualan saya misalkan di Pasar Ciruas. Nah, di sini kita klik aja Pasar Ciruas. Nah, nanti kita klik di sini Pasar Ciruas ya. Kita klik, nah dia otomatis akan langsung ke Pasar Ciruas. Ya, jadi nanti yang ini bebas pilih mau peta, mau satelit sama aja. Gitu ya, mau peta, mau satelit sama aja. Tinggal kalian jika sudah pilih, tinggal kalian pilih. Nah, nanti diusahakan untuk pembuatan website jangan kosong, jangan penempatannya seperti ini karena jelek, karena ininya kosong. Ya, jadi yang bagusnya apa? Kalian drag and drop, kalian pindahkan ke sampingnya. Nah, jadi kalau sebuah ini kan agak rapi. Nah, tapi kalau misalkan di sini masih tinggi sebelah, itu juga harus kalian samakan. Nah, ini masih tinggi sebelah ya. Nah, jadi bebas kan mau petanya kalian kecilin, mau YouTube-nya kalian besarkan. Di sini YouTube-nya akan saya besarkan, tinggal klik gambarnya, tinggal scroll ke bawah sama ini. Nah, sudah. Jadi ya di sini. Terus yang berikutnya adalah men-setting email dan nomor telepon toko kalian. Tinggal double klik. Di sini untuk nomor telepon sebagai contoh. Untuk nomor telepon seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, 4 nomor awal ini harus nomor provider kita atau Indonesia. Misalkan 0857 belakangnya 123456 itu boleh. Terus misalkan 0821 belakangnya 1111 itu boleh. Yang penting nomor yang depannya ini 4 ini nomor beneran. Atau pakai nomor kalian juga nggak apa-apa. Tidak, tapi nomor yang ininya aja, yang depan 4 nomor depannya aja, belakangnya ngaco nggak apa-apa. Di sini. Terus untuk emailnya apakah harus buat email baru Pak? Nggak perlu, ini hanya tulisan. Ya kecuali kalian ingin menseriuskan website ini benar-benar untuk usaha kalian, baru kalian harus bikin email untuk dagang kalian. Gitu ya. Di sini karena untuk tugas, jadi email ini hanya tulisan, berbentuk tulisan hanya kalian ketik. Tapi kalau diusahakan ya email itu sesuai dengan nama tokonya. Jadi di sini kayak contohnya kue tradisional @gmail.com. Misalkan kalian jual nama tokonya Amirasop, berarti di sini tulis saja amirasop@gmail.com. Gitu ya. Nah, terus di sini kita klik copy. Nah, terus di sini kita pindahkan aja dari seperti ini. Gantinya bisa di manual ya. Kita aja tinggal kalian atur, ini udah cepat aja karena pasiennya banyak. Nah, di sini saya pastikan. Nah, jika sudah. Nah, di bagian beranda ini sudah jadi, gitu ya. Bagian beranda ini sudah jadi. Nah, terus kita beralih sekarang ke bagian layanan. Kita setting di bagian layanan. Di bagian layanan kita kembali ke bagian layanan. Nah, di bagian layanan diusahakan per slide ini kalian ganti-ganti foto ya, gitu ya. Tapi cara ganti fotonya apakah harus ke tema Pak? Untuk ganti backgroundnya nggak perlu. Sekali aja kita untuk ganti tema itu yang di bagian beranda aja. Karena apa? Kalau kalian di slide berikutnya ingin memakai foto yang sama seperti beranda, itu kalian tinggal pencet reset tanpa harus ke tema lagi. Nah, diganti kan? Tapi kalau kalian mau ganti foto lain, tinggal kalian pergi ke foto, upload. Nah, di sini misalkan di bagian layanan, di sini saya memasukkan foto ibu-ibu ini misalkan sebagai ownernya, gitu kan, sebagai layanannya. Nah, terus di sini untuk layanannya ini kalian hapus saja. Kalian hapus. Nah, Pak ini kok gambarnya kepotong bisa nggak Pak? Itu boleh, bisa. Kalian tinggal pilih jenis shader, pilih aja yang sampul, dia akan besar. Nah, terus untuk mewarnai supaya backgroundnya terang, tadi pilih apa? Bintang. Nah, ini ya. Nah, terus di sini untuk daftar layanannya. Nah, di sini daftar layanan dan di sini kalian kasih keterangan. Nah, kalau di sini kan masih stylish salon ya. Anda ibarat
lihat layanannya apa. Kalau di sini contohnya untuk layanan toko saya yang jualan kue, di sini kami menyediakan jasa antar atau delivery langsung ke rumah Anda dengan minimal order 50 piece dan orderan Anda masuk sebelum pukul 5 sore. Jadi misalkan ada orang yang mau order kue sama saya 50 piece ordernya sebelum jam 5 sore, kalau areanya masih mencukupi di daerah Serang itu akan saya antar langsung di hari itu juga, gitu ya. Nah terus di sini saya copy paste aja dan ini bisa kalian sesuaikan. Nah di sini saya copy paste lagi. Nah terus rapikan. Nah terus yang berikutnya adalah memasukkan minimal 2 foto kurir. Nah, kalian download aja harus minimal 2 foto kurir ya. Di sini kalian ganti fotonya. Di sini sudah saya siapkan foto kurirnya. Misalkan yang pertama yang ini, gambar animasi yang nggak apa-apa, yang penting ada berhubungan dengan jasa antar, gitu ya. Nah terus ini Pak fotonya tinggal setengah, gimana Pak? Tinggal kalian pulih aja tarik sampai dia benar-benar tidak terpotong gambarnya, ya, sampai benar-benar dia tidak terpotong. Nah seperti ini, tinggal kalian duplikat minimal 2 kan. Nah tinggal yang bawahnya tinggal kalian ganti titik 3 gambar upload. Nah terus di sini karena saya ingin memakai yang ini yang sedang transaksi. Nah ini tinggal kalau kita potong gini dia semakin gede semakin terpotong ya. Berarti kita kalian kejalan. Nah seperti ini. Ya ini jadi 2 foto orderan sudah masuk. Nah terus di sini tinggal kalian masukkan list harga lengkap dari etalase yang sekarang berada. Nah kenapa di sini di salon list etalasenya ada 3 Pak? Karena kalau di salon itu biasanya kan untuk harga potong rambut, harga kuku, dan harga perawatan tata rias pengantin itu beda-beda kan harganya. Makanya di sini ada sub harganya. Misalkan penata rambut, nah kalau misalkan blowing ring, nah kalau misalkan menjadikan satu ini kan akan panjang dan akan pusing gitu orang mengenai kategorinya. Nah jadi kalau toko kalian nanti ada kategori harga itu bisa kalian pencet-pencet. Tapi misalkan nggak ada kayak toko kue saya itu bisa kalian hapus langsung. Ya jadi kita pakainya satu aja, kita hapus. Ini juga kita hapus. Nah, jadi kalian pakainya satu aja. Ini belum bisa. Oke, pakainya satu aja. Terus tata riasnya ini saya ganti. Misalkan sini saya ganti menjadi harga kue. Nah, di sini untuk list harganya, kalau di etalase kalian, list harganya kalau di beranda kalian etalase produknya itu ada 9, berarti 9-9-nya ini dimasukkan. Ya, jadi kalau misalkan ada 10-10-nya dimasukkan, gitu ya. Nah di sini saya copy paste aja. Oke. Nah terus jika sudah, kalau kalian ingin, oh ya coba saya mau tanya, kalau saya ingin mengganti background warna pink ini supaya jadi tema gambar gimana tadi? Yang di samping. Ini. Ya. Terus? Foto. Terus upload. Nah tinggal kalian masukkan aja nih tema yang sesuai. Misalkan saya mau ganti yang ini nih, yang jajanan makanan. Nah di sini mungkin saya terangkan karena putih dia agak nyaru, enggak begitu nyaru maksudnya samar. Nah di sini terlihat maka tampilan akan jauh lebih bagus ketimbang kamu pakai background polos, gitu ya. Terus dari segi layanan sudah, kalau yang bawahnya nggak perlu disetting lagi karena ini mengikuti bagian beranda. Tinggal kita masuk ke bagian tentang. Nah, kita masuk ke bagian tentang. Nah, di bagian tentang, kalau kalian ingin memakai foto yang sama dengan tema, itu kita tinggal pencet apa? Set. Kalau mau ganti foto yang baru, Foto. tinggal pencetnya foto. Gitu ya. Kita sebagai contoh kita pakai foto yang pertama aja, yang di tema bagian berada, kita pencet reset. Nah, di sini jelas namanya pengalaman atau nama bisnis. Berarti tadi nama toko saya saya tulis The Legend Jack, gitu ya. Nah mungkin ininya sebagai contohnya ini belum disettingnya. Nah terus di sini saya ingin menebalkan atau membesarkan tulisannya. Misalkan biar lebih bagus 30 ya, 30. Dan di sini saya ingin mengganti backgroundnya. Kita tinggal klik lagi. Di sini bagian sini foto upload. Nah di sini saya tambahkan foto logo. Nah di sini kalau misalkan masih sama, kalau diterangkan
disaru jangan, berarti diredupkan aja kayak gini ya. Nah terus yang di bawahnya ini kalian bebas boleh memasukkan toko kalian atau produk kalian, salah satunya boleh. Di sini saya ingin memasukkan gambar toko saya misalkan. Nah di sini saya masukkan gambar tokonya, yang ini yang ada ibu-ibunya, dan di sininya foto semua makanan saya, semua produknya. Nah di sini. Nah terus di bagian bawah ini ya kalian wajib memasukkan namanya itu adalah deskripsi lengkap. Kalau yang di beranda tadi kan deskripsi singkat. Nah di sini deskripsi lengkap yang harus disertai dengan moto. Ya, harus disertai dengan moto ya, moto toko. Jadi di sini misalkan, bentar, saya pakai yang sudah ada moto ini biar pakai gambaran kalian. Bentar. Ini namanya moto. Ya, jadi misalkan The Legend Check berdiri sejak tahun, ini kan lebih lengkap ya. Ini lebih lengkap dan di sini ada motonya. Nah, jadi nanti untuk tulisan moto itu harus warnanya berbeda dengan deskripsi ya. Karena apa? Supaya dia lebih terlihat walaupun tulisannya sedikit, kalau saya tanda merah dia akan lebih mencolok. Ya, jadi orang pasti akan fokusnya di sini ke tulisan merah. Gitu ya. Jadi untuk motonya tulisannya harus dibedakan, untuk konsep bebas kalian memakai warnanya apa, tulisannya ukuran berapa. Dan penting harus dibikin rata kanan kiri. Ya, tulisannya harus dibikin rata kanan kiri. Jangan nanti sampai ada yang bikin seperti ini. Tampilannya jelek, jelek ya. Lebih baik jadi rata kanan kiri. Nah ini jangan sampai salah ini. Dibikin rata kanan kiri karena ini walaupun hal kecil ini juga masuk penilaian. Kerapihan itu masuk penilaian. Nah di sini saya copy paste. Nah di sini biar jelas saya paste. Nah di sini motornya. Nah di sini stylus kami itu kalian ganti menjadi foto kalian. Ya di sini misalkan kalian mau berperan sebagai apa? Karyawan atau owner, karyawan misalkan. Tinggal di sini tulis karyawan. Nah terus di sini kan fotonya ada banyak ya. Fotonya ada banyak. Ini kalian hapusin aja. Ini dihapus. Ini dihapus. Nah, ini yang pinggir kiri ini jangan dihapus semua, nanti hilang. Jadi yang ini, yang kiri ini kalian hapus. Yang kanan ini kalian hapus. Pakai yang tengah aja. Biar kalian ganti foto kalian. Ya, foto kalian upload. Nah di sini misalkan yang ini. Nah tinggal kalian kasih nama. Nama aja misalnya karena ini ada sudah di depan ya. Misalkan di sini namanya Irma. Nah di sini bisa mungkin kalian bold atau kalian tulisannya gedekan. Nah, gitu ya. Nah ini ada foto kalian, makanya perempuan juga harus sopan, yang laki-laki juga harus rapi ya. Nah terus jika sudah, kita tinggal setting bagian testimoni. Oke, bersabar yang rekam ya. Oke, terus di sini yang berikutnya kita tinggal setting. Kalau misalkan kalian mau ganti foto baru, tadi bisa tambah reset atau apa? Foto baru? Foto ya. Udah paham ya. Jadi upload. Nah di sini untuk testimoni saya sudah siapkan fotonya testimoni. Nah di sini saya hapus yang ini ya. Nah di sini mungkin saya terangkan. Nah di sini untuk testimoninya bisa kalian ganti. Contohnya seperti ini, bisa kalian pilihkan. Nah kalau misalkan mau tulisan kecil juga nggak masalah. Pokoknya buat semenarik mungkin lah website kalian ya. Di paste. Nah kalau misalkan kalian mau kasih background silakan. Kalau mamanya mengerti yang ditulisan gaya ini juga silakan, monggo bebas gitu ya. Nah terus yang penting menarik. Nah terus untuk testimoni saya mengharapkan tidak boleh lebih, tidak boleh kurang, harus 6 testimoni. Ya, 3 gambar, 3 tulisan. Ya, 3 gambar, 3 tulisan. Tulisan apa sih Pak? Nah ini tinggal kalian, ini namanya tulisan ya. Testimoni tulisan, kalian tinggal utak-atik sendiri. Apa? Terus di sini tadi namanya siapa? Ya, utak-atik di sini terus namanya siapa? Terus ini siapa? Namanya siapa? Ini testimoninya apa? Di sini namanya siapa? Paham nggak?
profil handphone yang satunya lagi itu dikasih apa namanya lambang toko. Nah nanti seolah-olah kalian jadi berperan sebagai pembeli dan penjual. Nah terus kalian review, makasih ya barangnya nyampe tepat waktu, kualitas bahannya bagus, terus kalian screenshot, kalian masukkan ke komputer kalian, nah itu bisa jadi foto. Atau kalau misalkan kalian nggak mau ribet, tinggal ngambil dari Shopee, testimoni orang, kalian screenshot aja. Begitu, paham nggak di sini? Paham ya, gampang ya gitu ya. Nah terus tinggal masukin gimana Pak? Di sini nggak ada pola masukin gambar. Nah kita mainkan lagi ke sisipkan. Nah tinggal kita pilih aja. Misalkan kalian pilih yang ini aja. Ya atau misalkan nanti 3 gambar ini juga nggak apa-apa. Nah ini taruh di bawahnya aja seperti ini. Nah yang tulisan ininya tinggal kalian hapus. Ya tinggal kalian hapus. Ini juga tinggal kalian hapus. Nah ini tinggal kalian hapus. Ini tinggal kalian hapus. Sorry hapus semua. Nah ini untuk back jangan penyetan ini ya. Ini nanti websitenya yang back. Kalau kalian ingin back di website, yang ini nge-backnya. Yang ini. Jadi kebanyakan orang yang sudah kebiasaan nge-backnya yang ini. Nah nanti nge-backnya akan kembali ke website yang Google-nya lagi. Ya tapi untuk nge-backnya lebih bagus yang ini. Nah seperti ini ya. Jadi ini nge-back untuk di draftnya. Nah di sini kita klik, kita hapus. Nah ini kita klik, kita hapus. Kita klik, kita hapus. Nah tinggal masukin foto screenshotan testimoni di situ ya. Jadi di sini jelas, di sini ada 3 tulisan, 3 gambar. Nah terus yang berikutnya adalah gaya kami. Nah gaya kami ini kalian ganti ke best seller, gitu ya. Nah untuk best seller ini boleh kalian setting lagi, mau backgroundnya berapa, konten berapa, mungkin kalian sudah paham. Nah terus di sini untuk best seller foto-fotonya pakai yang mana Pak? Saya menyarankan dan mengharuskan pakai yang paling atas, yang gambar orang dicukur ini. Karena apa? Ini balance antara kiri dan kanan fotonya sama. Sedangkan ini nggak balance kan, ini lebih besar, ini lebih kecil. Jadi yang lainnya kalian hapus saja. Ini kalian hapus, 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 hapus. Nah, oke ini aja. Nah, terus yang buat ini bestseller itu apa Pak? Bestseller itu kalau di dalam dunia nyata itu kan adalah produk-produk yang paling laku di toko kalian. Nah, tapi untuk tugas ini saya minta bestseller ini adalah kalian memasukkan semua foto yang ada di etalase di beranda. Kalau di beranda yang 9, semua 99 fotonya dimasukin. Gitu ya. Jadi di sini misalkan saya ada 9 ya. Nah, saya masukkan gambar dulu sebentar. Asal aja saya masukin. Terus ini ya, saya copy. Nah, terus tinggal kalian duplikat dulu untuk gambarnya. Duplikat sekaligus mana tadi ini kan? Dan tinggal kalian bikin sampai 9. Nah, kan di sini kan kanan bawah pasti kan genap hasilnya 10 ya. Hasilnya 10. Nanti setting yang bagusnya gini berapa? 8, 10. Nah, yang satunya ini kalian hapus. Lah kita anggaplah ini tinggal kalian ganti ya fotonya masing-masing. Anggaplah ini fotonya semua sudah beda-beda ya. Anggap ini fotonya sudah beda-beda karena di sini kalian ganjil ada 9. Nah, jangan pernah menaruh produk atau barang yang di kantongnya kosong. Jadi supaya tampilannya rapi, ini tinggal kalian drag and drop taruh di mana seperti ini. Ya. Nah, ini terlihat jauh lebih bagus ketimbang di kanannya kosong seperti itu ya. Nah, terus ini bagian ini testimoni sudah, tinggal kita ke bagian kontak. Nah, kita ke bagian kontak. Nah, di bagian kontak ini seperti biasa kita hapus. Nah, untuk gambarnya kalian pilih lah ya, mau gambar yang seperti apa kalian kreasikan sendiri. Di sini biar cepat saya contohkan untuk yang halaman pertama aja. Nah, tapi diusahakan nanti untuk tugas antara slide beranda, slide layanan, slide tentang dan slide testimoni diusahakan beda-beda gambar backgroundnya, gitu ya, beda-beda gambar biar bagus, tapi harus yang sesuai. Nah, terus di sini untuk janji temu, janji temu itu kan biasanya untuk salon ya, harus janji temu dulu kalau kita mau toko kue. Jadi janji temunya itu kalian hapus.
Nah, terus di sini untuk lokasi tadi kita adanya di mana? Pasar Ciruas. Ini untuk ininya kalian asal aja, tapi harus sesuai dengan Google Maps-nya. Yang penting di depan itu ada pasar. Nah, pasar Ciruas. Misalkan ini asal aja bloknya blok D nomor 37. Nah, bisa aja ya. Blok D nomor 37. Nah, ini kan istilahnya di Google Maps itu sudah tertera di pasar Ciruas juga. Jadi linear ya, sama ya. Nah, terus di sini tinggal kalian ganti fotonya. Nah, di sini misalkan saya ingin memasukkan foto seluruh produk saya lagi. Nah, di sini untuk Google Map-nya kalian klik di pasar Ciruas lagi. Ini kalian hapus dulu ya, kalian hapus. Nah, tadi ganti map di mana saya lupa? Sisipkan terus di peta. Nah, tinggal di sini kalian klik apa? Pasar Ciruas. Ini sampai klik, ini pilih. Nah, terus ini ditaruh seperti ini atau gimana emangnya? Di sampingnya, tinggal kita drag and drop, tarik. Nah, terus dibiarkan besar sebelah atau disamakan? Nah, tinggal kita klik, kita ke atas. Nah, akhirnya selesai. Nah, tapi Pak, ini yang ini sudah bisa Pak dikumpulin? Belum, karena ini baru selesai draft aja, belum kalian publish ke umum. Terus cara publishnya gimana Pak? Nah, misalkan contohnya seperti ini deh. Sebentar ya, saya buka WA dulu, saya matikan. Boleh Devin chat di grup titik di sini ya apa ya? Nah, ini kalau misalkan kalian belum publish, kalian langsung ini yang kalian kumpulkan. Nah, kalian kumpulkan, saya masukin ke sini ke mana? Ini yang mana? Tak ini ya. Nah, terus di sini kalian saya pastekan. Nah, coba kalian buka di handphone kalian, buka apa enggak? Langsung klik aja linknya. Mana ya itu saya yang udah buka? Nggak buka ya? Nggak bisa. Karena kenapa? Karena belum dipublish. Terus bagaimana Pak cara publishnya? Nah, cara publishnya adalah di sini jelas terlihat ada tulisan publikasi. Tinggal kalian klik publikasi. Nah, di sini masukin alamat web kalian, tapi harus sesuai dengan nama tokohnya. Di sini saya di Legend Check ya. Tinggal saya tulis saja The Legend Check. Kita lihat sudah ada yang menggunakan belum namanya. Nah, di sini kalau merah, kita lihat di sini keterangannya. Maaf, alamat tersebut telah digunakan. Berarti sudah ada yang membuat website atas nama The Legend Check, gitu kan? Berarti caranya gimana ngakalinnya Pak? Tinggal kalian ganti aja pakai huruf belakangnya. Misalkan ganti jadi 95. Nah, berarti sudah ada nih, nggak apa-apa. Jadi The Legend Check 95, contohnya seperti itu. Terus jika sudah, kalian jangan langsung pencet publikasi, tinggal kalian pencet dulu kelola. Nah, di bagian kelola ini, nah ini draftnya dibatasi aja, ya. Dipencetnya dibatasi, terus situs yang dipublikasikan ini ke publik, gitu ya. Jadi kalau yang ini dibatasi, jangan ke publik, karena kalau yang draft ini kalian ke publik, orang lain tahu link kalian, itu draft kalian bisa diacak-acak sama orang lain. Nah, tapi kalau misalkan hanya ininya doang yang di publik, dia hanya bisa melihat, tidak bisa mengedit. Ya, jadi fungsinya sama kayak Google Drive. Kalau kalian sebagai editor, kalian bisa menghapus file yang ada di dalam, seperti itu ya. Nah, terus di sini jika sudah kalian pencet selesai, nah tinggal kalian publikasikan. Sampai di sini ada keterangan nih nanti. Situs Anda berhasil dipublikasikan, terlihat ya. Nah, terus tidak bisa Pak ini dikumpulin, bisa, tapi bukan dari sini. Kalian pergi ke titik 2 ini, ke titik 1 ke bawah. Tadi kan belum ada titiknya ya, baru baca publish, tinggal kalian klik di sini. Nah, kalian harus lihat di sini, lihat situs yang dipublikasikan. Nah, jika sudah tampilannya seperti ini, kalian ke berandakan dulu. Nah, dari beranda ini, baru yang ini kalian copy linknya, kalian copy, kalian kumpulkan ke saya. Tinggal kalian paste. Ya, kalian kumpulkan ke saya, tinggal kalian send. Coba minta tolong dibuka di handphone kalian.
Oke, untuk rekamannya sudah. Terima kasih ya.